A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang memasuki hari ketiga dari mulai pembahasan. Saya mau bercerita tentang kisah seseorang yang setiap Maulid itu mengadakan ikhtifal di rumahnya. Kitab ini bersumber dari kitab Maulid Syaraful Anam. Kitab Syaraful Anam, Syekh Syihabuddin Al-Hariri. Disebutkan begini. Ada seorang itu yang istiqomah mengadakan Maulid, ikhtifal Maulid. Dan dia punya tetangga Yahudi. Setiap Maulid mesti maulidan. Dan itu besar-besaran, menghabiskan banyak uang. Sampai Yahudi ini, tetangganya ini heran, kenapa si Muslim ini kok setiap tahun mengadakan ikhtifal, mengadakan perayaan, ya, selamatan. Akhirnya ya tahu kalau ini adalah bulan Maulid. Yahudi tahu karena ya sudah tradisi kan, kalau kita juga sudah tahu ini bulan Maulid dan seterusnya. Akhirnya malam hari istrinya mimpi di mana di rumah seorang Muslim tadi berkumpul banyak sekali orang-orang berkumpul. Lalu tiba-tiba datang sosok yang sangat berwibawa, sangat istimewa, wajahnya, pakaiannya, auranya, dan semua yang hadir di situ tiba-tiba diam, kemudian menghormati dengan penuh ta'zim kepada beliau. Lalu si Yahudi ini dalam mimpinya berada di majelis itu. Lalu bertanya, siapakah yang datang tadi? Laki-laki yang sangat menakjubkan tadi. Dari melihat saja sudah terkesima dia, Yahudi tadi. Akhirnya dijawab sama orang sampainya, itu adalah Rasulullah SAW. Allah datang. Akhirnya si Yahudi perempuan tadi bertanya kepada orang yang di sampingnya, boleh nggak aku menyapa, mau ngomong sama beliau? Oh silahkan, tentu. Akhirnya apa? Dijawab, ya, kira-kira labbaik ya Rasulullah itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjawab labbaik. Ya, bahasanya gimana? Orang Indonesia itu kalau ngomong gimana? Gimana kabarnya? Ya sehat gitu mungkin ya. Kalau ini itu kan sehat itu kan bahasa sapaan kan gitu. Meskipun kurang enak kalau enggak teman dekat ya gerges kan enggak gitu. Gimana? Sehat gitu aja. Baru kalau teman dekat ini agak enggak enak batuk-batuk kan gitu. Kalau pertama kalinya apa itu gimana kabarnya? Sehat gitu. Gitu. Kalau orang Jawa pangestune itu kan. Kalau orang Indonesia ya alhamdulillah baik-baik saja gitu. Meskipun banyak utang ngomongnya baik-baik saja. Pokoknya meskipun banyak masalah baik-baik saja itu kan bahasa sapaan ya. Terjemahnya ya setelah baik gitu. Ya. Si perempuan tadi tambah heran lagi. Loh. Kenapa kau jawab salam? Kenapa engkau menerima salam saya gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi kan gitu. Waalaikumsalam. Bahasanya labbaik gitu ya. Kenapa engkau bisa menyapa saya? Engkau orang hebat mulia, ditunggu-tunggu dan nanti banyak orang di sini, tapi engkau menerima sapaan saya. Sedangkan saya ini kan Yahudi, musuhmu. Saya ini orang yang enggak satu agama denganmu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjawab, saya tidak menjawab sapaanmu kecuali saya sudah tahu kalau Allah memberikan hidayah kepada hatimu. Akhirnya si Yahudi tadi perempuan langsung masuk Islam di hadapan Rasulullah dalam mimpinya. Kalau begitu saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Masuk Islam. Bangun tidur masuk Islam. Syahadatnya di hadapan mimpinya. Ya tentunya dia pasti ya mestinya harus syahadat di hadapan orang lain, itu kalau hukumnya. Tapi dalam mimpinya itu dia sudah masuk Islam dan bangun tidur masuk Islam. Akhirnya si perempuan tadi kepingin mengadakan maulid. Karena di dalam majelis maulid itu pasti ditanya oleh Rasulullah SAW. Pasti itu. Pasti datang Rasulullah. Mahalul qiyam itu apa? Menghormati Rasulullah. Ya Nabi salam alaika. Itu Rasulullah ada hadir. Berapa banyak ulama-ulama yang ketika makhluk qiyam itu Rasulullah hadir dalamnya. Coba dicek di YouTube. Itu ada Syekh Hisham Al-Kabani itu saya pernah melihat di YouTube itu tiba-tiba berdiri. Belum makhluk qiyam sudah berdiri beliau. Lalu semua hadirin juga berdiri semua di depan panggung itu. Beliau ini kan
Ulama karismatik, orang karismatik itu nggak bisa pakai teori, Rek. Karismatik itu datang dengan sendirinya yang diberikan Allah di hati orang yang melihatnya, tidak menggunakan kepintaran. Banyak orang pintar itu biasa aja, orang lihat itu biasa aja. Tapi kalau karismatik itu di hati orang yang melihatnya. Jadi kita nggak bisa membuat orang itu, hei cinta, hormati saya, senangi saya, nggak bisa, itu hati itu urusannya. Pintar nggak menjamin, kaya nggak menjamin. Syekh Hisham ini luar biasa pengalaman di dunia ini. Tiba-tiba berdiri, semua orang berdiri. Ditanya, kenapa engkau berdiri? Saya melihat Rasulullah datang di sini. Gitu. Ada dosen syariah, teman saya, mertuanya mengadakan maulid menggunakan Habib Syekh. Bapak mertuanya ngomong sama menantunya itu, Rasulullah datang. Dari teman saya. Yang melihat orang-orang khos. Orang-orang khos yang melihat. Dan banyak lagi yang lainnya. Waktu itu sudah banyak di YouTube. Syekh Umar ketika ceramah tiba-tiba diam, langsung Assalamualaikum Rasulullah. Pas ceramah tiba-tiba diam langsung Assalatu wassalamu alaika Rasulullah gitu. Saya mendengar cerita, bukan mendengar, membaca cerita. Ini saya masih remang-remang, kira-kira begini. Waktu itu ketika ada makhluk qiyam, dihadirin banyak, ya Hamid gak berdiri. Semua berdiri, ya Hamid gak berdiri. Akhirnya apa? Ya kok jangan buat berdiri. Gimana saya mau berdiri, Rasulullah itu hadir di depan saya gak bisa bergerak. Gitu. Ini kisah-kisah. Jadi si Yahudi ini, perempuan ini kepingin mengadakan maulid. Tapi bingung, suaminya ini belum masuk Islam. Karena yang masuk banyak istrinya. Akhirnya apa? Yang heran lagi itu apa? Ternyata istrinya itu melihat herannya yang kedua apa? Loh, suami saya kok beres-beres rumah, bersih-bersih. Dan beli makanan yang banyak. Heran, kenapa ini? Saking herannya itu tanya, ya suami kenapa kok engkau gak biasanya seperti ini? Mau ada acara apa ini? Saya mau mengadakan maulid Rasulullah Muhammad SAW. Loh, engkau masuk Islam? Iya. Saya masuk Islam di hadapan orang yang engkau masuk di depannya semalam. Jadi orang suaminya itu masuk Islam juga, mimpi juga setelah istrinya masuk Islam. Saya sudah bersyahadat setelah engkau bersyahadat di depan laki-laki yang engkau bersaksi dari Tuhan selain Allah. Jadi mengadakan maulid suami istrinya ini dan masuk Islam. Berkahnya apa ini? Berkah tetangganya yang mengadakan majelis maulid. Jadi kalau kita itu mengadakan maulid itu berkahnya tidak ada dalam isi rumah, tapi juga berkahnya mengalir ke sekitarnya. Pengalaman ini, jangan sekedar teori aja. Buktikan, rasakan. Maka jangan sampai kita ini tidak merayakan maulid. Minimal hadir kalau sekarang. Nanti kalau sudah berkeluarga, adakan maulid, nggak apa-apa, satu keluarga saja. Kalau nggak bisa ngundang tetangga, semua satu keluarga. Kita aja baca sholawat, baca burda, baca tiba. Kita baca mahalul qiyam. Rasulullah pasti hadir, nggak pakai enggak. Sudah ya. Jadi itulah berkahnya orang yang mengadakan maulid. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang dirasakan oleh orang yang rutin dan rajin maulid. Terakhir ini saya mumpung ingat. Jadi ini juga buat kalian besok kalau pulang itu kalau nanti diundang ceramah maulid itu nggak kekurangan materi. Usahakan kalian ceramah maulid. Nggak penting berkatnya, yang penting membuat orang cinta sama Rasulullah itu sudah bagus. Di Suci, Kampung Suci Gresik. Itu kalau maulid itu punya kebiasaan kumpul di masjid membawa buah-buah dan itu bagus-bagus buahnya. Besar-besar. Itu ada sejarahnya di situ. Kalau yang lain mungkin makanan itu suci buah-buahnya, tapi ada juga yang makanan, ada juga yang macam-macam lah itu. Syekhuna itu kalau beli buah itu di Surabaya, yang apa? Dunia buah itu mana? Di sini kan ada itu, Dunia Buah namanya. Supermarket khusus buah-buahan itu loh. Beli di Surabaya, yang bagus-bagus, yang enak-enak. Tempatnya nggak satu ember, tong sampah yang besar itu, buah-buah. Isinya buah-buah tok, itu satu tong sampah. Belanja di Surabaya, nggak di Gresik, nggak di pasar, di supermarket. Itu ada cerita di situ. Di Kampung Suci itu dulu ada orang, kerjanya susah, orang susah dia. Artinya orang susah itu bukan hatinya, susah kayak ekonominya, dilihat orang. Tapi kalau maulid itu yang paling bagus berkatnya, yang paling bagus bawaannya, yang paling bagus sak kampung. Dia itu kerja nabung. Ketika maulid uangnya dipakai untuk maulid. Setahun dikumpulkan maulid. Apa yang terjadi, Rek?
ketika meninggal dunia itu baunya wangi. Ini saya cerita yang saya ingat ya. Ya pasti nggak persis sama, pasti mengalami reduksi atau tambah atau kurang pasti. Saya mau begini supaya tidak ada kadzib, tidak ada saya ini melebih-lebihkan. Namanya ceritanya pasti begini. Itu baunya wangi dan ada orang tidak dikenal tuh datang di situ. Ngomong begini, huwa min ahlil jannah. Ini termasuk ahlil jannah, ahli surga ini. Lalu orang itu nggak ada yang kenal dan pergi. Saat itu akhirnya suci rame dan mengadakan besar-besaran bagus-bagus, kayak lamaran gitu. Nah, ini pengalaman ini nggak bisa. Maka mengadakan maulid tidak perlu dalil yang sahih, tapi perlu qalbun yang sahih. Itu. Oke ya, insyaallah kalau di pondok kita kan kita karena banyak kegiatan tabrakan kita mengadakan insyaallah Senin malam Selasa. Kita mengadakan maulid di pondok kita sendiri. Gitu ya. Sudah saya kira demikian, mudah-mudahan kita semakin hari semakin mahabbah kepada Rasulullah SAW. Bun, elam.